Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita melanjutkan bincang-bincang mengenai tarekat, yaitu praktek ilmu praktek ya, di mana tarekat itu adalah jalan menuju Tuhan. Pada sesi kemarin kita membicarakan masalah Tuhan Baharu dan Tuhan Kodim, di mana Tuhan Baharu itu bertingkat-tingkat. Sedangkan untuk mencapai Tuhan yang Kodim harus melalui Tuhan yang Baharu. Jadi ternyata Tuhan itu ada Tuhan yang baharu, Tuhan yang bisa kita lihat, yang bisa kita temui, dan itulah yang harus kita harus kita ikuti. Jadi sebagai imam yang ada di dunia ini. Nah, untuk itu masih tetap kita teruskan perbincangan ini pada Tuhan Baharu dan Tuhan Kodim. Monggo. Baik, bismillah, alhamdulillah. Masih melanjutkan tentang Tuhan Baru dan Tuhan Kodim, terutama pada sisi Tuhan Baharu, bahwa bertuhankan secara Tuhan Baru ternyata tidak dapat dihindarkan ya. Tidak dapat dihindarkan. Nanti kita akan membicarakan tentang sistem bertuhan, di mana Tuhan Baharu adalah berlapis-lapis ya, berlapis-lapis. Nah, sistem bertuhan itu sebagaimana wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu sistem bertuhan, yaitu jin dan manusia yang diwajibkan, yang dimutlakkan untuk bertuhan. Jadi lafalnya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, artinya bertuhankan kepadaku, maksudnya juga itu. Karena antara ngabedun dengan ilahun itu satu wadah ya, satu wadah. Satu rangkaian. Jadi satu wadah, satu ilahun dan abidun itu satu paket. Ibarat satu sisi mata uang, yang atas ilahun, yang bawah abdun, abidun atau ibadun atau ibadatun, ibadah. Artinya abdi ya, atau budak ya, gampangnya itu budak. Dalam kamus, karena munjid yang itu konon dikatakan sebagai kamus tertua dan tersakral ya, munjidnya. Jadi kata ilah, hubungan antara kata ilahun Tuhan dengan abdun itu dalam satu kamus adalah alahayakluhu, uluhiyatan, ilahatan ya. Itu maknanya ja'alahu abdan. Jadi ilahun ternyata memperlakukan menjadi abdi atau budak, atau membuat menjadi abdi atau budak. Yang bisa membuat abdi atau budak adalah Tuhan atau Raja, yang bisa memperlakukan, menjadikan orang atau jin atau itu menjadi budak, itu adalah Tuhan ya, Raja atau Tuhan. Jadi kata Tuhan nggak bisa lepas daripada abdun, ibadun, ibadatun ya, sehingga bermakna ibadah ya. Nah, dari sini kita akan membuat satu anatomi pemahaman bahwa ternyata dari lafal itu dan dikaitkan dengan kamus itu, manusia tidak mungkin berlepas dengan bertuhan. Jadi manusia tidak mungkin untuk berlepas dari bertuhan. Pada dasarnya ya, harus bertuhan. Harus bertuhan, karena status bertuhan adalah abdun. Atau ibadun jamaknya, atau ibadatun yang dibaca di bahasa kita ibadah. Dan ibadah itu kualitas atau isim fa'il daripada abdun atau abidun ya, jamaknya ya. Ibadun, ibadatun menjadi
ibadatun ibadah itu kualitasnya. Kualitas menjadi abdi atau budak itu. Jadi nggak bisa lepas karena statusnya harus berada di menjadi budak atau abdi. Di atas budak berarti otomatis tuan atau Tuhan. Sehingga tidak bisa lepas untuk manusia bertuan atau bertuhan. Mungkin kalau bisa disejajarkan Tuhan kecil ya Tuhan, Tuhan besar ya Tuhan. Ini masih di wilayah dunia. Sebelum nanti ketemu pada Tuhan yang Qadim, yang di Malik Yaumidin, yang di aras tertinggi, mesti lewat Tuhan-Tuhan ini atau Tuhan-Tuhan ini yang jumlahnya banyak. Karena manusia tidak mungkin untuk berlepas dari Tuhan sebagai adun statusnya ya. Kalau begitu, kalau ada orang mengatakan tidak bertuhan atau ateis, sejatinya tidak ada. Yang ada adalah tidak bertuhankan Tuhan Qadim. Ya bisa juga. Tapi kalau bertuhankan Tuhan baharu, saya itu pasti itu nggak bisa lepas itu karena manusia dan jin tidak mungkin untuk tidak bertuhan ya sebagaimana manusia tidak mungkin untuk tidak berbapak kecuali Sunggokong ya yang lahirnya dari batu tapi lainnya Sunggokong itu pasti dari punya ayah punya orang tua ya punya bapak ya pasti punya bapak itu kira-kira kedudukan abdun sama dengan anak ya atau terhadap bapak. Toh anak yang tersayang namanya juga budak. Kalau di Melayu ya baik di Sumatera sana atau di Malaysia sana yang masih kental dengan adab budaya Melayu kalau menyebut anak yang sayangi budak-budak ya. Lihat aja kamu itu film Ipin Upin ya. Kan terhadap yang disayangkan budak-budak itu budak-budak. Di Sunda juga budak. Kalau zamannya barudak, barudak. Aslinya di budak itu panggilan terhormat, ya hanya karena dulu ada kerja rodi maka distatuskan sebagai budak. Tapi aslinya budak terhormat. Jadi kalau diartikan budak dalam konteks wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun terhormat, anak yang disayangi, kesayangan. Nah, ini untuk mencairkan dulu supaya budak jangan dikonotasikan buruk ya karena ternyata tersayang terutama di budaya Melayu ya budak. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk menjadi abdiku atau mengabdi kepadaku. Nah, status mengabdi itulah ibadun atau abidun atau ibadatun ya atau yang disebut dengan ibadah. Jadi ibadah itu bukan perbuatan tapi kualitas nominal atau kualitas orang, status orang atau profesi ya, kedudukan ya. Makom ya. Jadi bukan perbuatan ya, tapi kualitas sekali lagi, bukan verbal tapi nominal secara bahasa itu ya. Namanya kan ibadah itu kegiatan ya. Nah, dilihat dari itu manusia statusnya siapapun harus berstatus menjadi abdi atau menjadi budak. Bisa juga dia mempertuhankan manusia yang lain, ya. Tapi manusia itu juga dia menjadi abdi dari apa yang lain gitu. Tuhan yang lain gitu, selalu bertingkat-tingkat. Jadi tidak ada manusia lepas kecuali manusia yang dipelihara oleh serigala. Tapi juga itu nanti Tuhannya juga serigala toh, yang manusia dulu ditemukan di hutan itu. Manusia normal, manusia berbudaya, ya, atau orang itu adalah statusnya pasti dia menjadi budak atau menjadi abdi. Ketika menjadi abdi berarti menjadi punya Tuhan, punya tuan, ya, Tuhan atau tuan. Nah, kalau kita fokus pada Tuhan, nah Tuhan ini bisa terjemah dari ilahun, bisa terjemah dari robun, ya. Robun atau ilahun kita dikisah sama Tuhan. Nah, Tuhan yang baru di dunia sebenarnya itulah yang robun. Karena bisa Tuhan-Tuhan selain Allah atau arbaban min dunillah. Atau juga bisa robun ini nanti kalau diusut secara bahasa asalnya bisa murabbi,
Guru. Ya, bisa guru atau orang tua status menjadi guru. Karena bisa ada nanti bentuk kata yang bisa memungkinkan dari roba yurobi murobi bisa robbun atau robbiyun ya. Akhirnya orang Jadi tua. fa'lun atau robbayun ya. Jadi robbun ya. Itu nanti ada hukum seperti itu. Cuma kita ngusutnya terlalu jauh ya. Nah, robbun saja kan. Nah, ingin menegaskan bahwa manusia tidak mungkin independen. Tidak mungkin lepas, tapi dia pasti bergantung pada tuannya atau Tuhannya, ya. Nah, sekarang kita petakan, lalu sebenarnya apa yang menjadi Tuhan yang notabene Tuhan selain Allah, Tuhan yang bukan Qadim, karena pasti bertuhan toh. Nah, dalam praktek sehari-hari meskipun sebutannya bukan Tuhan, tapi dia penggerak yang membuat orang tergerak dan bergerak, itu hakikatnya adalah Tuhan atau Tuan ya. Kalau Tuhan kecil Tuhan besar adalah Tuhan. Gampangnya begitu, gampangnya untuk mempermudah pembahasan saja. Nah, kedudukan manusia selalu menjadi abdi, budak, pasti punya Tuan atau Tuhan. Nah, apa yang dipertuhankan oleh orang itu, oleh manusia yang berstatus menjadi abdi atau budaknya itu. Nah, kadang-kadang Tuhan juga ciptanya sendiri. Tuhan bikinan sendiri gitu loh. Misalnya, apa yang kau kagumi itulah juga Tuhanmu. Sehingga membuat kamu bergerak, mengorbankan seluruh daya hidupmu, jiwa ragamu, ya. Itu juga menjadi Tuhan. Mengorbankan hartamu, itu juga menjadi Tuhan yang membuat kamu tergerak atau bergerak. Hakikatnya adalah Tuhan atau Tuhan, ya, yang membuat kamu bangga, membuat kamu puas, membuat kamu marah, ya, itu adalah hakikatnya Tuhan, tapi Tuhan kecil, Tuhan baharu. Nah, begitulah kedudukan dalam manusia dalam sifat Tuhan, karena tidak bisa lepas dari Tuhan. Kalau begitu disebut di awal tadi, kalau begitu ada orang tidak bertuhan, ateis, apa ada? Sebenarnya tidak ada. Karena dia pasti bertuhan ya, Tuhan sebenarnya Tuhan baru. Kalau disebut tidak bertuhan yang qadim, oke. Kebanyakan orang juga begitu. Tidak menemukan Tuhan yang qadim ya, Tuhan yang mutlak, baku dan kekal ya. Tuhan yang tidak menempati ruang dan yang tidak terpengaruh ruang dan waktu, tapi meliputi seluruh ruang dan waktu. Tuhan itu yang senantiasa ada. Tuhan dulu dan Tuhan sekarang adalah satu. Karena ada dulu sekarang itu terikat ruang dan waktu, itu baru. Tuhan itu tidak terikat ruang dan waktu ya. Tuhan dulu sekarang bagi Tuhan tidak ada dulu, nggak sekarang bagi Tuhan qadim. Ya, semua adalah sekarang. Bagi manusia ada dulu sekian miliar tahun yang lalu, tapi bagi Tuhan itu tidak ada, ya, tidak ada. Nah, itu kita untuk kita menyadarkan pada sistem kesadaran kita supaya kita mengenal nih, untuk bisa mengkoreksi diri nih, apakah saya sudah bertuhankan yang Tuhan qadim atau belum? Karena pasti bertuhan. Atau masih kan bertuhankan dengan yang Tuhan yang baru, cuma dinamai dengan Tuhan yang qadim, yang cilaka yang ketiga tadi ya. Hakikatnya dengan Tuhan yang baru. Ya. Tapi seolah-olah dalam keyakinan dia sudah bertuhankan yang qadim, yaitu yang bernama Allah, ya. Bernama Allah ya. Atau ilahun. Atau kalau tidak ada alif lamnya adalah ilahun. Karena Allah itu sebenarnya adalah gabungan antara al dan ilahun. Cuma harus ada, ini belum betul perlu dibongkar. Kalau dalam bahasa Arabiah itu nawusur hukum ibdal, dalam bahasa kita hukum fonem, perubahan kata ya. Baik perubahan vokal maupun perubahan konsonan, perubahan huruf ya, sorry. Kalau dalam hukum ibdal perubahan kata ya, itu mesti ada. Mesti ada. Kita juga ada hukum fonem misalnya dari uang. Ternyata membacanya uang. Dari u yang ketemu jadi uang. Kok tidak uyang ya? Tapi
tiang kok membacanya tiang. Kok tidak Nah, tiwang? nah, itu pasti ada hukum fonem ya atau hukum ibdal. Demikian pun ketika al ilahun menjadi Allahun, al-ilah kan angel toh. Maka sebut aja Allah dia ada perubahan alif yang menjadi lam ya. Jadi ada perubahan alif menjadi lam ya. Itu pasti ada hukum ibdal yang mestinya ada membahas seperti itu. Nah, Tuhan Allah itu yang sudah ilahun tertentu, yang sudah sewiji itu apa namanya? Mutlak itu, singularitas itu, itulah yang disebut Tuhan mutlak, Tuhan qadim ya. Tuhan qadim yang di alam qadim, yang di alam ruh sana. Di alam ruh sana. Itulah Tuhan yang hakiki ya, Tuhan yang hakiki. Tuhan yang hakiki. Cuma untuk mencapai Tuhan yang itu tidak mungkin manusia langsung. Harus ada penghantarnya. Di dalam harus ada wasilah ya. Karena Tuhan itu berjalan kepada manusia, satu lewat wahyu, dua lewat min waroin hijab. Kenapa harus disebut waroin hijab? Yang disebut hijab itu adalah baharu, yang serba benda. Maka Tuhan yang qadim itu dibalik yang baharu itu, maka disebut min waroin hijab. Tadi pasti menyebut dengan dua. Di sini fisika, baharu dengan fisika, yang qadim dengan metafisika. Maka sebutnya min waroin hijab dua ya. Karena harus untuk qadim itu harus lewat dua, harus lewat baharu, baru dibalik qadim dibalik baharu. Itu wahyu bentuknya dibalik baharu, dibalik benda atau dibalik fisika, namanya metafisika. Yang dibawa oleh Rasul, pembawa wasilah. Jadi lewat tiga ini. Nggak mungkin langsung berjalannya. Itu surat surah 51. Jadi sistem bertuhan itu menggunakan surat 51 dan atau surat Dzariyat 56 ya. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan surat Nur 35 yang nurun ala bertingkat-tingkat ya. Pasti dia hanya bisa bertuhan yang paling dekat. Tidak bisa langsung ya. Karena kita mendapat warisan pun, mendapat keturunan pun dari ayah kita. Kita tidak berketurunan dengan nenek kakek kita, nggak mungkin ya. Dengan buyut kita nggak mungkin ya. Jadi kita berketurunan pun harus lewat ayah ya. Ayah baru dengan ayahnya begitu. Demikianlah bertuhan. Demikian bertuhan dekatnya ya. Pasti dia berhadapan yang paling dekat, yaitu faktor baharu. Dengan begitu, maka gerak kita tidak bisa berlepas dengan bertuhan. Persoalannya belum serta-merta Tuhan yang qadim, yang laisa kamislihi sayun, yang tan keno kinoyo ngopo, yang berada di aras tertinggi ya. Karena untuk bisa aras tertinggi, sebab Tuhan adalah roh yang maha roh, maka harus melalui perantara. Nah, roh kita inilah yang diajari oleh guru roh, karena guru roh itu sudah berjalan kepada guru roh sampai dengan Rasulullah, sampai dengan malaikat, sampai dengan Allah ya. Yang sudah berjalan itulah yang bisa mengajari roh yang ada di dalam diri kita. Roh dalam diri kita itu sifatnya qadim juga, ada faktor qadim dalam diri kita ini. Cuma apakah kita sudah bertuhankan dengan bersistem Tuhan yang roh kita kepada roh Tuhan? Kan atau itu yang belum. Jasad dengan baru jasad dengan jasad, rasa dengan rasa, akal dengan akal ya, atau akal rasa dengan akal rasa yang pikiran kita jadi pikiran yang dituhani ya. Tuhannya bertingkat seperti itu. Nah, inilah sistem bertuhan yang harus kita waspadai, kita sadari, kita tetap bertuhan, hanya bertuhan yang belum serta-merta bertuhan yang qadim, yang laisa kamitslihi syai'un. Karena untuk sampai ke sana harus lewat penghantar, harus lewat wasilah. Ketika sudah menemukan wasilah, itulah guru rohani yang akan mengajari rohani kita untuk berjalin, bertemu kepada Tuhan yang qadim, yang laisa kamitslihi syai'un. Jadi kesimpulannya, untuk bertuhan dengan yang qadim ya, itu kita harus melalui ya. bertuhan mutlak bertuhan dengan yang baharu, tetapi dengan prasyarat
Tuhan yang baru ini tersambung dengan Tuhan yang kodim melalui kodim. wasilah itu sendiri. Ya, makanya di situ ada rahasia ya, rahasianya. Dulu Rasulullah pembawa wasilah, Rasul ya, kon ya. Di samping Nabi itu yang mengajarkan ajaran, Rasulullah juga pembawa. Jadi fungsi Rasul itu aslinya cuma membawa risalah atau wasilah aslinya ya. Rasul membawa wasilah, yang mengajar adalah fungsi Nabi. Dia sudah berjalin ke sana, sudah berjalin ke sana. Nah, tapi status dia membawa wasilah yang langsung itu yang semacam jalur Tuhannya itu tidak serta-merta diajarkan. Yang Nabi mengatakan, aku punya 2 kantung ilmu. 1 kantong ilmu sudah kuajarkan kepada seluruh umatku. Yang itu contohnya adalah modelnya adalah Ali. Ali sudah seluruh ilmu kafroh itu sudah diberikan pada Ali semua. Tapi ada 1 ilmu yang hanya diajarkan kepada sahabat Abu Bakar. Yang menjadi ilmu isi dada itu. Kalau ini diajarkan, maka pilihannya ada 2. Itu di hadis Hurairah ya. Kamu akan menyembahku atau membunuhku. Lah kalau hanya menyembah zahir tok, itulah syirik. Tapi kalau menyembah dalam arti lewat menyembah kepada zahiriyah itu, lewat lo ya, melalui itu. Tapi yang ada di balik itu, karena min maroin hijab, ada di balik sosok Nabi, ada di baliknya itu. Yang disembah bukan itu. Tapi kalau orang biasa kan nyembah itu, maka ada dosa apa ketika riwayat ingin menyembah ya, melihat wajah Nabi ya. Maka oleh dia, "Kamu jangan melihat wajahku. Yang aku bukan itu," kira-kira maknanya itu. Kira-kira kamu lihat itu telinganya Fatimah, sesuatu yang kosong. Karena Tuhan yang kodim itu secara fisik, secara baharu itu kosong ya, kosong. Tuhan yang kodim itu kok kosong karena dimensinya ada dimensi ruh ya. Inilah rahasianya ada di situ ya, ada di situ. Inilah ada Tuhan kodim tapi lewat Tuhan baharu. Dulu nyembahnya lewat Rasul ya. Kalau sekarang Pandu. dikatakan Rasul itu sudah mati, lalu sosok yang seperti apa yang harus kita kalau jadikan Rasul sebagai secara Tuhan istilah kita? boleh mati, secara istilah lu ya. Kemudian kalau letterlek ya, letterlek kaku-kakuan, yang mati itu Nabi. Yang selesai itu Nabi, wakhotaman Nabiyin, bukan wakhotaman Rasul. Ya, itu letterlek. Jadi Kemudian, ada ya sosok Rasul di zaman ada sekarang sosok ini. pembawa wasilah. Tapi Walaupun namanya bukan Rasul. namanya tidak, kalau keberatan Rasul masih hidup, padahal Rasul nggak bisa hidup ya. Karena Rasul adalah fungsi ya, jabatan. Sama dengan presiden nggak mungkin mati. Yang mati adalah yang memangku presiden ya. Presiden mungkin mati toh, karena itu jabatan. Karena presiden mati berarti negara ini bubar dong. Nah kalau Rasul mati, fungsi ketuhanan jadi hilang dong. Fungsi keabdian juga hilang dong. Fungsi umat juga hilang dong. Itu logika berpikirnya saja. Tapi oke lah itu sehingga mati. Tapi ada slot yang diberikan oleh Nabi. Nanti akan ada namanya Al-Mahdi. Yang kualitasnya sama dengan kualitasku. Kiasnya adalah namanya dengan sama namaku. Orang tuanya sama dengan nama orang tuaku. Itu kias ya. Kias yang kualitasnya, dia adalah kualitasnya ya. Kualitas yang ada di Rasul sama dengan setiap alam, setiap zaman itu ada kualitas seperti penghubung antara hamba dengan Tuhan. Itu pasti ada. Nek nara penghubung tenan hari ini wis prei alam itu sudah tidak alam lagi yang dirahmati oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah diliburkan atau lewat penghubung sudah penghubungnya diputus, berarti ini Tuhan putus dengan Tuhan dong. Tuhan oleh diliburkan. orang-orang Nasrani hari Sabat itu. Itu bukan Nasrani, orang Yahudi. Itu di hadis sanad ya, tentang penciptaan alam semesta itu hati dicari tapi angel kuat. Ya, nanti kapan kita bahas. Ya. Ini rahasianya kenapa hari Sabtu, karena hari Sabat karena Tuhan diistirahatkan pada hari itu. Nanti kita bahas di tempat yang di waktu yang lainnya. Mungkin ini bertuhan bahwa mutlak manusia pasti bertuhan. Hanya persoalannya baru Tuhan baharu. Yang Tuhan baru berlapis-lapis banyak sekali dan macamnya banyak sekali. Yang tidak serta-merta bertuhan pada Tuhan kodim. Yang baku mutlak dan kekal yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Dan itu juga
Dan Satu-satunya. secara Tuhan tidak ada dulu, tidak ada sekarang. Itulah Tuhan yang qadim ya. Itulah kita perdalam dulu ini pada sistem bertuhan ya, karena tidak mungkin manusia lepas dari bertuhan. Bagaimana tidak mungkin manusia lepas dari bapak, pasti punya bapak ya. Kalau atau ibu. Lah kalau ada anak yang tidak mau ibu ya kayak maling kundang itu, maka dia disumpah menjadi batu. Jadi ada dua manusia yang tidak berasal dari orang tuanya, satu sunggokong, dua maling kundang ya. Kalau jadi maling kundang sunggokong dua-duanya ya. Itulah gambarannya kira-kira begitu. Ini mengenai praktek toriko, karena toriko 100% praktek ya. Praktek toriko 100% praktek ya. Toriko Naksabandia Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara atau toriko Al-Mahdiyah ya. Ilahi anta maksudi waridho kamat lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.